Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada saudara, teman, atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe. Ibadah secara onsite akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 dengan jadwal ibadah pertama dimulai pada pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat, ibadah kedua dimulai pada pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat, dan ibadah ketiga dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, atau menggunakan hand sanitizer. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dapat diikuti secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 0415675 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Dia Allah yang setia, yang memberkati hidup kita. Haleluya. Kita datang di hadapannya dengan hati yang bersuka cita, karena Dia Allah yang hadir bagi kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh kasih setia-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Oh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu baik. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh kasih setia-Mu tak pernah habis atas hidup kami. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
Sungguh Dia Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih-Nya atas hidup kita. Dia mencukupkan apapun yang kita perlu dan butuhkan. Sebab Dia Allah yang menyediakan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa. Besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa. Besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu, anugerah-Mu besar. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa. Besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa. Besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang setia. Engkau Allah yang melihara kami dengan sempurna. Engkau menciptakan setiap hidup kami sesuai dengan rupa dan gambar-Mu. Engkau memelihara hidup kami. Bahkan Engkau menjamin masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, kau setia, nama-Mu pelihara disembah. Haleluya, Yesus percaya, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus, dengan kasih setiamu. Haleluya, haleluya, Yesus. Sebab Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan hidup kami sesuai dengan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, kami aman di dalam Engkau, di dalam tangan-Mu. Kami merasakan hidup yang penuh dengan damai. Terima kasih, Kau bawa kami lebih lagi menikmati kasih-Mu itu ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami, Bapa yang kekal, Bapa yang agung dan mulia, yang begitu mengasihi dan mencintai kami, yang memelihara hidup kami sedemikian rupa dengan sempurna, menjaga dan melindungi kami, menyediakan segala sesuatu apa yang kami butuhkan, dan memenuhi segala sesuatu apa yang kami perlu. Engkau senantiasa menolong kami. Engkau senantiasa menuntun dan memimpin setiap langkah demi langkah kami. Dan oleh karenanya Tuhan, teguhkan hati kami untuk kami terus menaruh harapan dan percaya kepadamu lewat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami dapat mendengarkannya dengan baik dan mengerti, serta diberikan kekuatan kemampuan untuk hidup di dalamnya. Biarlah firman Tuhan itu terus menjadi terang di dalam hidup kami, yang membuka jalan bagi kami, membuka pikiran dan hati kami, untuk kami senantiasa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah lewat hamba-Mu ini yang sangat terbatas. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, merupakan satu kasih karunia bagi kita kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dari waktu ke waktu yang Ia lakukan bagi kita, yang Allah lakukan dalam hidup kita. Ia pelihara kita sedemikian rupa. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, Ia tetap menjaga dan melindungi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, beberapa tahun yang lampau, suatu peristiwa tentang seorang pendeta di China dipenjara selama beberapa tahun karena banyak penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di China. Maka banyak di antara mereka yang ditangkap, dan yang paling diburu adalah para pendeta. Ada seorang pendeta yang ditangkap kemudian dipenjarakan. Di dalam penjara dia tidak diberi makan. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, ia terus berdoa, meminta pertolongan Tuhan ketika ia sudah sangat menderita, kelaparan di dalam penjara. Ia terus meyakini bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Di penjara, di tempat ia berada, banyak tikus yang sering mengambil makanan di gudang dan melewati penjara di mana ia berada. Satu malam ketika tikus itu lewat dengan membawa roti, tiba-tiba roti yang sedang digigitnya terjatuh persis di depan si pendeta. Malam kedua juga terjadi hal yang sama. Malam ketiga juga terjadi, bahkan sampai berbulan-bulan. Roti yang jatuh itu kemudian dimakan oleh si pendeta sehingga ia tidak mati kelaparan. Dan hal itu menimbulkan rasa heran dari para penjaga. Saudara, saya meyakini bahwa ini salah satu cara Tuhan untuk menjaga hambanya dari kelaparan. Pernahkah kita merasa kekurangan di dalam hidup kita? Atau pernahkah kita mengalami kesulitan hidup, tetapi justru Allah berkarya secara nyata, sehingga kita terlepas dari kesulitan hidup yang kita alami? Mari kita terus bersandar kepada Allah,
dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di masa-masa yang tidak mudah untuk orang-orang percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan, Allah selalu memiliki cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan kita. Allah selalu punya jalan keluar dan memberikan jalan keluar yang tepat bagi kita. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian dalam menghadapi situasi dan keadaan yang begitu sulit. Bahkan di dalam lembah kelam sekalipun, Tuhan selalu menyertai dan menuntun kita untuk dibawa keluar dari kekelaman. Orang-orang yang percaya dan senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan akan mengalami keselamatan dan kemenangan dalam setiap peristiwa yang tidak mudah dilalui. Kita akan tetap bersukacita, bahkan menertawakan setiap penghalang yang menghalangi laju kita, karena hati kita diteguhkan dan dikuatkan oleh perkataan-perkataan Tuhan yang Ia tuliskan dalam hati dan Dia taruh dalam akal budi kita. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan, pedang dan tuntunan langkah-langkah untuk memperoleh jawaban setiap doa, pergumulan dan janji-janji Tuhan atas kita. Hidup kita akan terpelihara dengan sempurna di dalam segala situasi oleh Tuhan. Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya. Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan dan apa yang kita perlu menurut kekayaan dan kemuliaannya, sehingga kita tidak mengalami kekurangan. Dalam masa-masa paceklik, Tuhan menyediakan air yang menyegarkan jiwa. Di dalam hidup kita, di masa-masa kekeringan, Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya maut dan memberikan kita hidup sampai kepada kekekalan. Hal ini kita dapat melihat suatu contoh yang dituliskan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya bacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan.
Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, serta firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bu Bapak saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu sekarang dan kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara Elia dan janda Sarfat serta anaknya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang menolong Elia dan janda di Sarfat serta anaknya dengan cara yang sangat ajaib, yaitu melalui burung gagak yang membawa daging dan roti untuk Elia setiap pagi dan petang. Dan bagi janda Sarfat dan anaknya, roti dan minyak sedikit itu yang tinggal sekali makan dan habis itu mereka akan mati, menjadi roti dan minyak tidak habis, dan minyak di buli-buli itu tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan di atas bumi, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 14 dan ayat 16. Ada sesuatu yang sangat menarik terjadi pada burung gagak. Pertama, burung gagak adalah jenis burung yang dianggap haram, tetapi justru Allah memakainya untuk memelihara Elia. Kedua adalah burung gagak adalah jenis burung yang memakan daging, tetapi sekarang malah membawa daging untuk dimakan oleh Elia. Bagi janda Sarfat dan anaknya, roti yang segenggam dan minyak yang sedikit dibuli-buli yang sekali untuk dimakan buat dia dan anaknya justru diminta oleh Elia untuk terlebih dahulu diberikan kepada Elia, baru buat dia serta anaknya. Malah setelah diberikannya kepada Elia terlebih dahulu yang semestinya habis, tetapi justru tidak habis-habisnya. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan? Pemeliharaan Allah yang ajaib atas Elia dan janda Sarfat serta anaknya ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara di dalam memelihara kita. Alam semesta ini adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita. Kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan dari setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya, kecil itu buat Tuhan. Saya tidak tahu kesulitan yang saudara alami, tetapi satu hal yang saya yakini, bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara dan menolong saudara-saudari dan saya dari segala beban hidup. Kiranya pemeliharaan yang telah Allah lakukan terhadap Elia dan janda Sarfat serta anaknya itu juga terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudari dan saya. Jangan pernah ragu untuk mempercayai Tuhan. Jangan pernah bimbang untuk mempercayai Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang hidup, yang selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Sungguh, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena dijaga, dipelihara, dan selalu disertai oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan kita alami di dalam setiap keadaan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan segala sesuatu yang Allah percayakan kepada saudara-saudari dan saya, baik orang-orang yang kita kasihi, harta benda dan lain sebagainya, seperti yang dialami oleh Nabi Elia dan janda Sarfat dan anaknya, adalah percaya dan merespon Tuhan dengan hal yang pertama, mengasihi Tuhan dan mendengarkan firman-Nya dan mentaatinya. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja ayat 8 dan ke-9 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon,
dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan menyuruh Elia menjumpai janda Sarfat. Janda yang dijumpai Elia bukanlah janda kaya, tapi janda yang miskin dan benar-benar miskin. Bila saudara mendengar janda miskin dan punya anak satu, tidak punya apa-apa kecuali roti segenggam dan minyak sedikit dibuli-buli, yang hanya cukup untuk diolah dimakan sekali saja, tegakah Anda meminta untuk makanan kepadanya dari persediaannya yang sangat-sangat sedikit itu? Bila dengan akal sehat dan perasaan serta demi peri kemanusiaan, tentu Anda tidak tega, bukan? Bila Anda memaksa janda miskin dan punya anak satu itu meminta makan dari persediaan makanan yang cukup sekali untuk dimakan itu, Anda akan dicap orang jahat atau preman, cap tikus yang hanya berani kepada perempuan yang tak berdaya. Ini kalau melihat dari sisi kacamata manusia. Tapi akan berbeda kalau kita melihatnya dan bertindak dari kacamata firman Tuhan. Ini tidak berarti bahwa kalau kita bertindak menurut firman Tuhan mengabaikan perasaan dan kemanusiaan. Justru bertindak seturut firman Tuhan itu sangat memanusiakan manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Tuhan menyuruh kita untuk bertindak menurut firman-Nya, supaya manusia itu sungguh tahu dan percaya bahwa hidupnya oleh firman Tuhan, bukan oleh apa yang dimilikinya. Keberlangsungan manusia hidup bukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh karena pemeliharaan Tuhan semata-mata dengan firman-Nya, seperti Elia dan janda Sarfat serta anaknya itu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9 itu dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Firman Tuhan yang memerintahkan Elia untuk menjumpai janda Sarfat. Firman Tuhan juga yang memerintahkan janda Sarfat untuk memberi makan Elia. Kepada Elia maupun kepada janda Sarfat, Tuhan berfirman. Keduanya juga mendengar dan merespon firman Tuhan dengan bertindak menurut firman Tuhan itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Hidup mereka terpelihara sedemikian rupa di dalam segala keadaan yang tidak mudah. Masa kelaparan, kekeringan, dan keterbatasan persediaan. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dikatakan di sana, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat yang ke-12 berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam keterbatasan persediaan janda Sarfat, itu di mana dikisahkan bahwa tepung yang dimilikinya tinggal segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dibuli-buli. Bila diolah, itu hanya cukup sekali makan untuk janda itu dan anaknya. Dan setelah itu mereka akan mati karena tidak ada lagi bahan makanan lain bagi mereka untuk dimakan.
Saat berjumpa dengan Nabi Elia, janda itu sedang mengumpulkan kayu bakar untuk mengolah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang dimilikinya. Menjadi roti bagi janda itu dan anaknya. Itu adalah persediaan terakhirnya dan dia pun sudah bersiap untuk mati kelaparan. Saat Nabi Elia meminta janda itu menyiapkan roti baginya dari sisa persediaan yang ada, dengan iman janda itu tetap taat. Hasilnya sungguh menakjubkan. Ketaatan janda itu membuat tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Hal ini terjadi hingga Tuhan kembali mengirim hujan seperti yang difirmankannya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang 14. Kisah Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat mengingatkan kita bahwa Allah sanggup melakukan hal yang tidak mungkin dan tidak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Selama kita merespon Tuhan dengan mendengarkan dan taat kepada firman-Nya, maka kita akan mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam segala keadaan. Di dalam situasi yang sulit, dalam masa paceklik dan masa wabah penyakit, di masa resesi atau krisis ekonomi, kita akan merasa damai karena Allah memelihara kita dengan setia dan Dia memberikan kita damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dari dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk kita dapat memperoleh pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi diri kita di dalam segala keadaan. Yang kedua adalah mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Sebagaimana tadi yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-11, demikian saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu. Ayat yang ke-13 di dalam kalimat yang terakhir dikatakan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam masa-masa sulit, dalam masa paceklik, dalam masa kekeringan, kelaparan, tentu semua orang akan mengencangkan ikat pinggang dan kecenderungan mengasihi diri sendiri. Apalagi bila di masa kebencanaan, sebagaimana kita mendengar dan melihat bila ada bahan-bahan makanan yang dibawa ke tempat-tempat pengungsian karena bencana alam dan sebagainya, belum turun dari kendaraan angkutan, sudah berebut satu dengan yang lain, saling dorong-mendorong untuk merebut persediaan makan bagi dirinya dan keluarganya. Itu fakta yang ada. Mereka melakukan itu karena takut, khawatir tidak kebagian. Orang yang takut dan khawatir, jangankan ia berbagi,
Jangankan ia memberi, justru yang ada padanya adalah kemaruk, serakah, egois, mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya ketika janda Sarfat menceritakan bahwa persediaan roti baginya tidak ada, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang sedikit. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami makan, maka setelah kami memakannya, kami akan mati. Janda itu dengan jujur mengutarakan ketiadaan persediaan baginya. Ia dengan terbuka menyampaikan akan keberadaannya sebagai janda yang punya anak satu, membutuhkan persediaan makanan di masa kelaparan dan kekeringan yang sedang terjadi dan sedang berlangsung, entah sampai kapan akan berakhir masa yang begitu sulit itu. Namun yang ada padanya hanya cukup sekali dimakan, dan setelah itu tidak ada lagi, dan mereka akan mati. Mungkin janda Sarfat ini berharap kedatangan Elia membawa bantuan makanan bagi dirinya dan anaknya. Namun justru sebaliknya, Nabi Allah itu meminta untuk menyuruh dia mengolah bahan makanan yang sekali dimakan itu, dan setelah itu terlebih dahulu diberikan kepadanya. Kata Elia, mungkin saja terlintas dalam perasaan janda itu, untuk saya dan anak saya saja tidak cukup. Kamu datang bukan untuk menolong dan membantu yang sedikit ini dari kekuranganku, malahan engkau hendak meminta dan mengambilnya bagiku. Elia menjawabnya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Seringkali dalam masa sulit, persediaan yang sedikit dapat membuat kita khawatir. Seringkali di masa sulit untuk memberi dan berbagi terasa susah. Namun justru di masa sulit adalah kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa Tuhan lebih utama, melebihi dari segalanya. Bila kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk kita dapat memperoleh dan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna, bagian ketiga adalah mempersembahkan hidup dan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudianlah barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat ke-14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sikap hati mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya akan teruji ketika dalam persediaan yang sedikit kita diminta untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Terlebih bila itu di masa-masa sulit atau di masa paceklik.
Seperti keadaan hari-hari ini yang sedang terjadi di dunia. Krisis kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini bukan hal yang mudah. Namun bila kita menyadari bahwa hidup kita bukan karena persediaan yang kita punya dan keadaan atau situasi, tetapi semata-mata oleh pemeliharaan Tuhan, maka apapun yang terjadi, ketaatan kepada firman Tuhan menjadi keutamaan bagi kita untuk melakukannya lebih dari segalanya, termasuk membawa dari apa yang ada pada kita kepada Tuhan sekalipun di masa sulit. Kita belajar dari seorang janda Sarfat yang dalam ketiadaan persediaan kecuali segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di buli-buli yang hanya sekali masak untuk dimakan dan setelah itu habis. Namun karena firman Tuhan datang kepadanya untuk mempersembahkan terlebih dahulu buat Nabi Allah yang datang kepadanya dan baru untuknya dan anaknya, maka janji Tuhan akan pemeliharaan baginya dan anaknya terjadi di masa paceklik tersebut. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 15 dan 16 tadi, dikatakan lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Apa yang terjadi? Dikatakan maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lebih daripada itu dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kelimpahan Allah tercurah atas hidupnya dan anaknya dan tidak lagi mengalami kekurangan selama masa kelaparan dan kekeringan yang sedang terjadi bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya firman Tuhan melalui Petrus yang dicatat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Siapa yang merasa khawatir akan penghidupannya? Siapa yang khawatir akan usahanya? Siapa yang khawatir akan pekerjaannya? Siapa yang khawatir akan kesehatan, kebutuhan jasmani, pakaian, makan, minum, dan jiwanya? Orang Kristen yang khawatir akan hidup dan penghidupannya. Orang Kristen yang takut kekurangan akan apa yang dia makan dan minum akan tampak dalam cara mereka memandang dan memperlakukan harta benda, keuangan yang Allah percayakan bagi mereka. Apakah harta benda atau keuangan mereka mempersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan melalui rumah perbendaharaannya atau tidak? Sebagaimana yang dicatat di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Pemeliharaan Tuhan atas orang yang mengutamakan Tuhan tidak hanya sebatas dalam penyediaan atas segala kebutuhan jasmani, jiwa dan roh, tetapi juga atas segala sesuatu yang Allah percayakan bagi mereka. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-11 dalam Maleakhi 3 tadi, dikatakan, aku akan menghardip bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu.
firman Tuhan semesta alam. Allah akan melindungi, menjauhkan, mengusir segala bentuk perusak dari segala sesuatu hal yang kita kerjakan. Usaha dan segala yang telah ada pada kita, sehingga kita dapat menikmati, bahkan menjadi berkat untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pemazmur Daud di dalam Mazmur 33 ayat 17 mengingatkan kita dan memperingati kita. Dikatakan di sana, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Bahwa dunia ini dan segala yang ada, entah itu harta benda dan lain sebagainya, tidak akan memberikan satu pertolongan dan tidak akan meluputkan kita dari segala sesuatu ancaman. Tetapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya dan mempersembahkan hidup kita serta segala apa yang ada pada kita, Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-18 dalam Mazmur 33, dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Orang yang percaya mengandalkan Tuhan dan merespon Tuhan dengan mendengarkan, memperhatikan dan mentaati firman-Nya dengan segenap hati, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya dan mempersembahkan sulung yang utama, mengembalikan miliknya sebagai pengakuan akan kepemilikan Tuhan atas hidup dan seluruh berkat-Nya, akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan dan meneguhkan kita, dan kita hidup di dalamnya, agar pemeliharaan Tuhan senantiasa kita nikmati di sepanjang hidup ini, di dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan buat firman. Terima kasih ya Allahku atas perkataan yang telah Tuhan sampaikan kepada umat-Mu lewat hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan setiap kami yang mendengar dan memperhatikannya. Dan oleh Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami hidup di dalamnya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, mendengarkan dan melakukan firman, serta mempersembahkan hidup kami kepadamu, dan segala yang ada pada kami yang Tuhan berikan, kami persembahkan untukmu. Kami belajar ya Tuhan, mempersembahkan apa yang ada pada kami di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa yang tidak gampang ini, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa paceklik ini, di masa-masa resesi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan ajarkan bagi kami, untuk kami mengutamakan Engkau, untuk kami mempersembahkan hidup kami dan membawa persembahan, mengembalikan milik-Mu, bahwa semua ini adalah milik-Mu, milik Tuhan, yaitu hidup kami dan apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Musim akan selalu berganti,
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Menutup ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan kita. Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, yang terus menolong dan memelihara, menjaga kami, menuntun dan memimpin kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami, karena kami diberi waktu untuk datang beribadah, memuji, menyembah Engkau, membawa korban syukur kami kepadamu, dan mendengarkan firman. Roh Kudus-Mu yang menolong kami, untuk kami hidup di dalamnya ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam segala anugerah Tuhan. Kami percaya Allah yang hidup akan terus menyertai dan memberkati kami. Dan kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Bapa yang kekal, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Engkau dengan berkat yang berkelimpahan, yang tiada habis-habisnya. Ia menyertai dan memimpin langkah demi langkah, sehingga apapun yang engkau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan percaya kepada Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.